ke IKN itu orang dari Jawa Barat, orang Jakarta, orang Jawa datang dia makan pete. Ya. Kalau kita mengharapkan pete yang ada, ini kekurangan. Aku tanam pete. Akan ditulis di pickup gitu, mantan wali kota juragan pete. Disiarkan langsung dari studio Sutarman Dental Care Samarinda, membahas topik terhangat tentang seputar Nusantara, dikemas dengan konsep obrolan santai bersama Eni Sutarman di Podcast Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya bersama dengan seorang tokoh dari Samarinda. Kita menyebutnya mungkin Bapak Samarinda karena Amin. Begitu panjangnya perjalanan beliau itu benar-benar diabdikan untuk kota kita Samarinda. Panjang sekali perjalanan beliau, mungkin dari awal sebelum beliau kemudian terjun ke dunia politik selama 10 tahun sebelumnya beliau berkiprah di partai, di dunia politik lah. Kemudian setelah itu beliau menjabat sebagai wakil wali kota 2 periode. Dan selanjutnya di tahun 2010 sampai dengan 2021 awal itu 2 periode beliau juga menjabat sebagai wali kota Samarinda. Kira-kira kalian pasti sudah bisa menebak siapa beliau ini, Bapak Samarinda kita, yaitu Bapak Haji Syahari Jaang MSI. Detailnya nggak apa-apa, ketinggalan. Nggak lengkap. Karena panjang Bapak, Iya. titel Bapak panjang sekali. Iya. Banyak sekali yang ingin kita kuak. Mengapa titelnya itu sampai macam-macam, bahkan dari bidang yang sangat berbeda-beda. Oke, yang pertama kali nih saya ingin tanyakan, apa ini yang membuat Bapak membangun ini semua? Luar biasa. Tadi kalian pasti sudah melihat apa saja yang ada di dalamnya. Setelah Bapak selesai purna tugas di pemerintahan, monggo Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita semua sehat. Dan saya terima kasih ya, Bu. Saya yang terima kasih nih Pak, saya diterima dengan baik di sini. Saya tadi terlambat, terima kasih. Jadi yang jelas saya dari lulus SMA kurang lebih 17 tahun saya berkecimpung di dunia swasta ya. Dunia swasta. Setelah itu saya masuk politik, belajar politik. Setelah reformasi saat itu, waktu menjelang reformasi lah ya, 97 ya, 8. Waktu itu saya berusia 33 tahun, saya sudah belajar politik. Saya menjadi anggota DPRD. Nah, bincang-bincang waktu itu saya di sebuah partai besar lah pada saat itu ya, PDI menjadi PDIP. Ya, kita tahulah pada masanya tidak banyak orang mau berpolitik, apalagi masuk PDIP. Saya salah satu. Pada saat itu saya sudah manajer. Menjadi ketua ya waktu itu. Ketua, sebenarnya saya ketua kecamatan ya, PAC ya. Setelah itu dalam perjalanannya, karena kita partai yang waktu itu suara sangat signifikan di fraksi DPRD Kota Samarinda. Saya pegang beberapa jabatan waktu itu ya. Saya ketua fraksi, saya ketua komisi D, saya juga peneliti anggaran. Ya karena memang pada saat itu kan bermacam-macam lah. Teman-teman ada yang SMP, ada yang SMA, menjadi anggota fraksi. Sehingga dalam perjalanannya saya menyampaikan dengan media bahwa di ruang fraksi kayaknya serius banget waktu itu. Saya sampaikan saya akan mengumumkan calon dari fraksi PDIP. Orang pada serius dengar gitu, dikira siapa, dikira tokoh mana gitu. Jangan sembilan, tulis ya, saya ketua fraksi calonkan diri menjadi wali kota Samarinda. Oh ibu ramai, ini benar nih. Apa ini keputusan partai, apa ini keputusan fraksi? Enggak, saya bilang pribadi saya. Cuma saya bincang-bincang sama teman-teman. Nah, tadi tanya terus, mending kita jawab aja lah sekenanya gitu. Setelah keluar di media pro kontra lah. Ya, pro kontra, orang percaya tidak percaya, ada yang ngenyek juga. Apa nggak tahu diri, dasar jangan ngacal, ada orang dari mana nggak jelas gitu ya. Tapi itulah satu perjalanan. Alhamdulillah. Singkat cerita saya menjadi wakil wali kota.
dengan Pak Ahmad Amin. Setelah itu beliau maju lagi, ngajak saya lagi maju dan kota yang kedua kalinya. Ya, beliau ngajak lagi gitu. Saya tetap mau pasangan dengan saudara gitu. Setelah itu saya maju menjadi wali kota. Alhamdulillah waktu itu memang sangat ini sekali waktu itu hiruk pikuknya. Kenapa? Karena ada 7 pasangan. Termasuk 7 pasang. Iya, termasuk Pak Andi Harun. Pak Andi Harun, Pak Ipong dan tokoh-tokoh daerah semua maju ya dari akademisi dan lain sebagainya, tokoh pengusaha mereka pada maju. Ya alhamdulillah atas izin Allah saya terpilih. Takdir juga ya Pak ya. Takdir. Atas doa orang banyak lah. Setelah itu saya terpilih lagi. Ya yang kedua. Tapi kan tadi ada pertanyaan selain segaris besar yang saya sampaikan. Kalau sekarang saya bangun ini gitu ya. Mengapa? Ya, saya sebelum berakhir itu di sini kan ada pondok kecil lah, pondok mungkin saya lupa ya 4x5 atau 4x6 ya, kecil, cuma dindingnya setengah, gitu mungkin nggak sampai lah 3x5 kali ya, dindingnya setengah, ada toiletnya gitu kecil lah, tidak berdinding semua. Di sini kami tanam padi, 2017 kita sampai 2018. Kita tanam padi ya, setelah itu 2019 kalau nggak salah tanam padi. Tapi yang tahun pertama aja ada hasilnya pada saat itu. Dan itu saya tanam juga gitu. Nggak ada suatu perkiraan yang bagaimana gitu. Tapi kita kesini saya lihat istri saya senang gitu, kayaknya suka gitu. Padahal jalannya waktu itu belum ini ya. Ya belum bagus, jalannya mungkin agak besar juga. Tapi tidak ada jalur, karena nggak ada orang lewat gitu, jalan rumput-rumput tinggi. Nah karena saya yang lewat, jadi jalurnya itu cuma kelihatan ban mobil saya. Tapi kalau hujan, amblas. Dan kalau saya naik, lihat sudah mendung, saya pulang gitu. Saya juga berpikir gitu, bagus juga di sini ya, indah. Jadi saya diskusi lah sama istri saya, istri juga pulang. Bagus juga lah kita buat tempat di sini. Kita kan ada souvenir, ada barang, ada foto gitu. Rumah kita kan kecil, rumah saya kan kecil di Citra Gria gitu. Kita carilah yang ini ya, yang buatnya. Kebetulan yang bikin ladang sini kan masih ada hubungan keluarga itu, ada yang warung, ada rumahnya di situ saya buatkan. Tadi ada satunya di bawah juga ada bikin rumah. Kita diskusi. Jadi intinya ini sebenarnya juga karena ibu ya. Ya kita diskusi. Cuman waktu itu saya bilang sama istri saya minta maaf, saya bilang saya mau bikin yang tampilannya Kalimantan dan khas Dayak. Nah karena istri saya kan orang Jawa. Jadi saya bilang saya minta maaf kalau nggak nampilin Jawa. Kalau toh ada Jawa di dalam nggak boleh banyak. Saya bilang kenapa? Saya bilang karena namanya juga Lamin. Ya mungkin ada belangkon, cuman ada berapa orang kasih saya atau saya beli saya taruh gitu. Dan istri saya ya nggak apa-apa, dia bilang itu yang penting tujuannya baik gitu kan. Nah, akhirnya kita bangun ini nggak pakai gambar, saya cuma garis di tanah. Saya lihat itu ada potongan kayu, saya garis. Saya mau bikin gini ya, saya bilang bikin gini, nanti saya garis lagi sini. Ini kamar, saya bikin ada 3 kamar. Pikiran awalnya di sini kamar saya, di sini kalau kamar anak saya datang, di sini saya masukkan barang-barang koleksi saya gitu, kayak topi, kayak apa, kayak baju manik, kayak baju khas Kalimantan kita tempatkan di sini gitu. Itu pikiran awalnya. Lalu kita bikin. Pas kita udah pasang kayu-kayu di atasnya, yang tukangnya bilang, dia panggil kakak, ini kalau cuma panjang begini, Lamin itu nggak ada yang seperti persegi bulat gitu ya. Kayak masjid gitu, dia pasti manjang karena nggak ada gambar. Saya bilang kita nambah berapa? Nambah 1 tiang, tambah lagi 1 tiang, tiang. Kita lihat lagi terus, tambah lagi, akhirnya tambah manjang. Akhirnya. Awalnya lebarnya 8, lebar 8. Kita tambah lagi, sayang. Tambah lagi, akhirnya jadi 10 gitu, jadi 18, jadi 20 gitu. Kita bangun ini pelan-pelan dari 2019, 2020, 2021, berarti kan jalan 3 tahun kita bangun. Nggak selesai. Ya, karena selain itu juga terus berkembang ya. Idenya terus berkembang ya. Gitu. Ya mudah-mudahan nanti semakin kita semua dari Samarinda bisa belajar ke sini, terutama anak-anak muda kita yang
sekarang mungkin banyak yang tidak mengerti tentang budaya. Ya. Itulah Dayak. itu keinginan besar saya kenapa saya membangun ini. Saya diskusi dengan istri saya. Memang saya sempat bertanya, Pak, Bapak ini kan sebentar lagi kan pensiun. Iya. Kita bangun ini kan anggaran besar. Iya, saya bilang, tapi yang bangun ini kan keluarga kita. Kita nggak ada hitungannya per meter berapa. Saya kasih tahu mereka, kalian kalau nggak perlu jangan minta. Dan kalau mau minta bayar, kasih tahu dulu 1 minggu. Karena kita bangun ini nggak punya anggaran. Pertama, yang kedua, kita gunakan manfaatkan sebaik mungkin kayu yang ada di sekitar. Oleh sebab itu mereka usul beli untuk penarik kayu. Jadi kayu-kayu yang ada kayak kayu-kayu begini ini kayu yang nggak kepake. Yang selama ini kayu ini dibuang, dipotong-potong, dibakar, mungkin bikin arang, bikin apa. Saya bilang sama istri saya, kembali muncul rasa tanggung jawab yang tinggi untuk komunitas. Saya udah sekian lama menjabat, saya merasa belum berbuat apa-apa untuk komunitas Dayak dan untuk orang saya. Karena sering istri saya diskusi, kalau kita perlu uang untuk uang kepentingan pribadi, saya bangun rumah kos. Ibaratnya saya kalau bangun rumah kos 40 ini ya kamar ya. Kalau 1 juta 2 juta, kalau 1 juta 2 juta 1,5 kita anggap 1 juta ya rata-rata. Kalau misalnya 80% misalnya mungkin 32 juta saya dapat 1 bulan atau 40 juta saya dapat 1 bulan. Kalau ini malah justru harus lebih banyak biaya lagi ya Pak. Saya punya keinginan besar ini akan punya nilai manfaat 100 tahun lagi. Iya, betul. Dan mudah-mudahan pada saat saya sudah tidak ada. Sehingga anak saya kasih tahu ini punya kalian. Saya kasih tahu menantu saya ini punya kalian. Atau ini ya Pak ya, karena mungkin basic Bapak ada dulu pernah bekerja di bidang kayu ya Pak ya. Iya, bisa jadi juga karena begini, kita lihat di Bali ya. Setelah itu ada teman saya, salah satu bupati di Bali. Teman-teman kasih gambar, dia kayu ulin. Saya bilang gimana ceritanya teman yang di luar Kalimantan bikin kayu ulin? Kayu ulin ini kan dari tempat saya Kalimantan, saya bilang. Artinya kenapa kita nggak manfaatkan? Karena ini kan barang nggak berharga. Makanya kenapa bangun lamin ini nggak mahal? Karena barang-barang ini nggak berharga yang ada ranting apa di hutan kita kumpulkan. Tapi punya nilai yang tidak bisa dinilai dengan uang. Harapan saya bukan hanya barang-barang yang di dalam menjadi bahan penelitian, tapi kayak kayu-kayu gini, saya buat gini aja, buat menjadi kursi ini. Ini kan dibuang-buang semua, dipotong-potong. Kita lihat aja di Jogja, di mana misalnya potongan-potongan kayu putih atau kayu jati dibuat gini. Padahal di sini kan banyak sekali gitu. Kita aja yang malas dan tidak bisa bermanfaat. Jadi akhirnya begitu. Terus ini ada yang menarik yaitu jalan ini mungkin dibuat pada saat Bapak masih menjabat ya. Jalan ini ini yang orang mungkin tidak pernah mengerti, mungkin yang nggak pernah berjalan-jalan ke sini. Jadi Bapak itu kalau penilaian kami itu Bapak justru membangun di daerah yang di pinggir-pinggiran. Tapi ini kan mungkin untuk politik mungkin kurang ini ya Pak ya. Kurang apa ya? Kurang menjual lah ya. Tapi Bapak justru membangun di pinggir-pinggiran yang orang mungkin tidak sadar. Mengapa Bapak begitu? Apakah ada mungkin nilai-nilai historisnya karena Bapak dulu, mohon maaf, kan kita semua Bapak berasal memang dari daerah pelosok begitu ya Pak ya? Pelosok lagi, tertinggal. Pelosok lagi. Daerah terpencil. Jadi ada nilai historisnya apa nggak ini Pak? Ya, yang jelas begini ya, kita sebagai seorang kepala daerah itu, kita jangan hanya berpikir bahwa untuk kepentingan pribadi dan yang menguntungkan bagi politik kita, tapi kita juga harus membuatkan satu terobosan. Mudah-mudahan itu menjadi kenangan, menjadi legacy. Nilai ekonomi juga buat menjadi legacy. Sekitar, ya, Pak, karena awalnya orang berpikir bahwa Pak Sari Jaang bangun ini karena dia punya lamin. Enggak, ini kan sudah zaman dulu ya Pak ya? Ada badan jalan. Saya survei dari sini. Ternyata sampai di perbatasan di Kukar itu udah ada jalan, bahkan ada cor, ada tiang listrik. Jadi kalau kita dari sini sampai ke Teluk Dalam itu kurang lebih 2,5 kilo. Bahkan dari batas lamin saya ini tidak sampai 2 kilo udah masuk ke Jalan Kutai Kertanegara yang sudah dicor. Artinya ini mau mecah kepadatan lalu lintas yang lewat dari Suryanata
dari lumbusana, dan juga terakhirnya pasti meningkatkan ekonomi. Ini sekarang ini kan ada longsor, makanya longsornya dibuang ke sini. Buang ke sini, sehingga orang dari Teluk Dalam, kalau mau ke Lembuswana, kalau mau ke Pasar Sigiri, jauh lebih dekat dari sini, dari Suryanata. Oh, iya, nah, itu akan menghidupkan ekonomi. Nah, ini yang banyak orang nggak tahu, mungkin nilai-nilai harus nilai dicoba untuk ekonomisnya. ini ya, Pak ya. Makanya dengan ini dibuat, baru tiang listrik masuk. Setelah itu orang mulai bikin-bikin rumah. Ini kan sekarang kapling masuk. Iya. Jadi rame. Iya. Ya. Terus ini nih Pak, yang ingin saya ketahui juga nih. Ya. Selama mendapatkan panjang sekali, tentu pengambilan keputusan. Apakah Bapak juga sering berkonsultasi juga, berbicara dengan Ibu, karena mengingat beliau juga sekarang duduk di DPR ya Pak. Apakah juga menyumbang pemikiran kalau memecah kebuntuan mungkin gitu ya Pak? Ya. Kalau saya ya, karena Ibu kan jadi anggota dewan kan di akhir jabatan saya. Oh iya. Tahun terakhir, jadi nggak terlalu ini. Saya tidak terlalu melibat istri saya dalam hal yang sangat prinsip, menyangkut pegawai, menyangkut keuangan. Tapi menyangkut masalah strategi pembangunan, saya diskusi. Karena istri saya dosen, dia orang akademisi. Misalnya saya mau buka ini sudah. Kira-kira kalau ada pertanyaan orang begini, kira-kira jawaban kita apa? Jangan sampai orang lihat bahwa, oh ini kita bangun ini begitu panjang, biaya yang besar, tapi yang lewat monyet, kan gitu ya. Nah, karena istri saya seorang akademisi, dia pasti lihat ya, oh ini tujuannya untuk mempercepat pertumbuhan, untuk memperlancar arus lalu lintas, misalnya tadi kegiatan ekonomi, menggerakkan petani, setelah itu menambah orang untuk penyebaran penduduk gitu. Istri saya biasa kasih masukan begitu. Saya diskusi banyak dengan istri saya itu kalau misalnya berhubungan dengan sosial ya, misalnya ada masalah wanita, sentuhan-sentuhan perempuan, betul ya, kegiatan-kegiatan apa tentang anak, tentang rumah tangga. Saya diskusi banyak dengan istri saya. Yang kedua, saya ingin istri saya itu di PKK itu totalitas. Apa sih menjadi tanggung jawab PKK? Jangan sampai orang bilang bahwa oh PKK itu perempuan kurang kerjaan gitu ya. PKK itu banyak di situ. Ada kelompok kerja apa menyangkut masalah wanita, menyangkut masalah anak, menyangkut masalah sosial. Jadi istri saya minta fokus itu. Jadi kalau ada hal-hal yang dihadapi di lapangan dengan masyarakat, istri saya ngasih tahu, Pak di sini banyak anak putus sekolah, di sini ada orang nggak diperhatiin misalnya. Istri saya pasti kasih tahu saya, sehingga kita diskusi kira-kira pendekatannya gimana ya, kira-kira keputusannya gimana, kira-kira dari segi anggaran gimana. Kita diskusi ketemu, saya panggil misalnya dinas yang membidangin apa gitu. Kita panggil dari oh ini kita ngadapin yang begini loh, kita saling mendukung ya Pak ya, saling mendukung. Ya kita diskusi itu. Tapi dalam hal-hal yang serius lainnya, saya ambil keputusan. Jadi Bapak memiliki memiliki pattern tersendiri untuk Ibu, untuk ada hal lain. Yang mana ya? Karena kalau hal yang prinsip lainnya yang kira-kira tidak terlalu ini ke Ibu, saya diskusi sama asisten, sekretaris atau instansi tertentu. Kemudian ini Pak, sebentar lagi kemarin sudah ditetapkan ya, kita insya Allah akan membangun IKN mungkin 2 tahun kemudian ini akan sudah ada pemerintahan di sana ya Pak ya. Nah ini Bapak nih sebagai orang Dayak, bagaimana nih pendapat Bapak tentang IKN yang akan dibangun ini? Saya pikir kalau saya secara pribadi ya sebagai orang Dayak, sebagai ketua umum Persekutuan Dayak Kalimantan Timur, masalah IKN ini sudah paripurna, sudah selesai. Artinya kan sudah ditetapkan undang-undangnya, komitmen pembangunannya menyatukan tanah air Indonesia sudah dilakukan oleh Pak Presiden kita. Yang saat sekarang inilah kita doakan beliau sehat, bisa melaksanakan tugas bersama Wakil Presiden dan juga seluruh menteri dengan baik sampai akhir tugas, dan apa yang telah dijanjikan itu mudah-mudahan sebelum berakhir itu terwujud. Walaupun tidak seharusnya, tidak mungkin lah selama 3 tahun 4 tahun itu akan selesai, bisa 5 tahun akan bisa dilanjutkan sampai siapapun nanti penerusnya kita sambut itu dengan baik, dengan hal yang positif. Bagi saya adalah di ketua komunitas, saya selalu ingatkan bahwa kita jangan merasa bahwa suatu saat kita
akan terpinggir, kita nggak diperhatikan. Enggak, Iya. kita harus Oh, lihat iya. gitu. Kalau kita nggak diajak, kalau kita berada di pinggir, itu bukan karena kebijakan, karena kita yang tidak memenuhi syarat. Kita harus siapkan sumber daya manusia kita, kompetensi kita harus siapkan. Kita ambil di mana? Kita ambil sebagai orang birokrasi, kita ambil sebagai orang politik, sebagai orang pengusaha, entrepreneur, atau pelaku budaya, seni dan budaya. Kita ambilkan itu, ya kan? Kita harus ini. Artinya dengan banyaknya orang datang ke sini, apa bermukim, Melihat, ya, Pak, ya? apa Bisa. orang kerja di sini, Bisa dia kan melihat pasti seperti apa iya, ini, dia kan perlu mantap. ngopi, dia kan perlu makan, dia kan Iya. perlu snack, perlu apa? Kita ngambilnya di mana? Kita sebagai orang yang menyiapkan atau kita terlibat dalam usaha itu Sesuai porsinya ya Pak. yang sesuai jelas, porsinya ya. gitu. Sesuai porsinya. Artinya dengan banyak orang Tidak harus memaksakan diri, kita harus kan masuk sederhananya ke situ. gini ya. Saya panggilnya Mbak atau Ibu. Nanya. Monggo, Orang silakan. Jawa kan Ya, Mbak, boleh. Orang Jogja. Gini loh, Mbak. Sederhana saya ngomong. Iya. Saya tanam di sini, tanam yang mungkin tidak banyak juga ditanam orang. Kenapa? Iya. Saya tanam kemiri, saya tanam aren. Ya. Setelah itu yang kayak jengkol, kayak pete. Saya Ya. tanam pete. Saya ngomong, ini nanti akan banyak datang ke IKN itu orang dari Jawa Barat, orang Jakarta, orang Jawa datang, dia makan pete. Ya. Kalau kita mengharapkan pete yang ada, ini kekurangan. Aku tanam pete. Akan ditulis di pick up gitu, mantan wali kota juragan pete. Kan gitu. Nah, jadi kita harus lihat peluang itu. Iya. Ya kan, kita nggak perlu gengsi lah. Iya. Kita nggak perlu gengsi gitu. Melihat peluang yang jalan ya. Saya aja sempat cari pete, susah. Padahal anak saya, menantu saya suka pete. Pas saya ke Jogja, saya lihat ada bapak-bapak naik sepeda, ini pete, kita stop, kita beli pete dari sana, kita bawa ke sini. Loh, itu sebenarnya mempermalukan kita. Iya. Kok orang Anak Kalimantan begitu kok beli banyak. pete, kok di Jawa, kok di Jogja beli pete itu apa? Bikin malu kita itu. Iya. Nah, saya bilang sama orang-orang saya, ini kita orang Dayak, KTP-nya petani, tapi beli sayur dengan transmigrasi. Transmigrasi tanahnya cuma 2 hektar, kita punya 10 hektar. Iya. Loh kan nggak nyambung gitu. Makanya aku terus terang aja aku. Seperti yang kemarin ini Pak, saya lihat bahwa Bapak ini sebagai Nah, aku tanam pete ini banyak nih. Suku Kita jual adat untuk pete. Dayak ini Pak. Kemarin kan sempat juga Bapak mendorong orang-orang Dayak untuk bersuara keras terhadap kemarin komentar seorang. Iya. Selesai lah itu sudah. Untuk apa kita jual, orang lain juga bikin ladang gitu. Kita tergantung dengan luar. Iya. Ini. Kalau aku nggak mau lah, aku janji dengan istriku, cukup sekali ini aku beli pete dari Jogja. Nanti 4 tahun lagi aku penjual pete. Nah, gitu. Ini yang harus dipelajari Pak. Ya, dong, Pemberdayaan ya Pak ya. Karena Pemberdayaan anak-anak. Iya. tempat kita ini jangan sampai kita hanya mengambil semuanya dari luar ya Pak ya. Iya kan kita ini lihat aja hutan-hutan, nggak ada yang ngurus hutan. Iya, betul. Coba hutan ini Iya. ditanam pete kah, ditanam jagung kah, ditanam apa? Iya betul. Mohon maaf aja, mungkin Mbak juga punya tanah, mungkin nggak ditanam juga. Iya. Ya kan? Beda dengan saudara kita di Jawa. Iya. Maaf aja, orang Jawa yang di Samarinda ini beda kreativitasnya. Iya betul. Ya kan? Orang Jawa di sana. Mandiriannya mungkin masih kurang ya Pak. Yang itu Manja. yang harus ditingkatkan ya Pak Manja. ya. Oh, iya. Saya kasih tahu ipar saya, karena ipar saya juga ya. Jawa juga. Harga-harga sangat tergantung dengan pasokan Pak. Jadi harga di pasar Janganlah. itu pasti Saya- gila terus. Saya kan tiap hari kan makan pisang. Iya. Pisang. Ini kena itu pisang dulu, sebentar lagi saya tebang. Satu-satu. Ya kan gitu kan? Satu-satu. Jadi ya. kalau kami makan di sini, adik-adikku datang bawa pisang. Saya tanya, "Dek, ini pisangnya dari pasar sendiri, pasar Gondong?" Aduh. Oh, lain kali kita pisangnya dari sini aja. Gitu. Masa kita di tengah hutan Iya, iya. pisangnya dari pasar Tigiri, pasar pagi. Kan ini gimana kita ini? Ya, kan gitu. Nah, aku kalau masalah itu agak ini juga agak emosi jadi ya. gitu loh. Karena aku KTP ku pensiunan, tapi aku makan pisang dari tanamanku daripada KTP petani. Makan pisang beli. Nah. Indah, Jol. Nah ini Pak, kan Gimana, Mbak? dari dulu nih Pak.
Semangat Bapak, aku sudah kalau semangat gitu. sekali. Ya. Dulu nih pertama Bapak di tambang, kemudian sempat di beberapa perusahaan itu. Mengapa kemudian Bapak memutuskan untuk ke jalur politik? Apakah ada triggernya sehingga membuat Bapak, wah ini aku harus ke politik gitu? Ya, memang begini, mungkin situasi, ya kita nggak tahu, mungkin itu bagian dari perjalanan hidup yang diatur oleh Allah. Makanya saya dalam satu kesempatan selalu bilang, sesuatu yang kita hadapin itu selalu ada hikmah yang kita tidak tahu, ada rahasia Allah kita tidak tahu. Saya kan terakhir itu kan di perusahaan multinasional, Gajah Tunggal ya. Kita survei, nah setelah itu 97, 98 ada gejolak ekonomi dan beberapa bank penyupport itu kena likuidasi. Nah, termasuk di mana saya salah satu sebagai manajer di perusahaan, saya pernah menjabat administrasi. Setelah itu kebijakan daripada owner atau pemilik dan direksi bahwa perusahaan ini harus ditutup. Tidak ada kita beban pembiayaan juga sangat ini. Lalu tenaga kerja itu yang pertama kita inventarisir tenaga kerja yang ada. Untuk klarifikasi apa yang kita pertahankan, klarifikasi apa yang kita distribusikan ke grup, klarifikasi mana yang kita harus PHK. Klarifikasi pekerjaannya, standarnya, dari segi akademisi. Lalu pertama kita ambil kebijakan. Yang pertama adalah saya mengurangi tenaga kerja dengan mendistribusikan, diskusikan pelan-pelan kita kirim di beberapa perusahaan sambil kita selesaikan. Jadi kita lakukan. Setelah itu aset ada yang saya distribusikan ke beberapa perusahaan, ada juga yang kita simpan. Waktu ini sangat berkurang, sudah. Saya nggak pernah main-main di kantor. Itu sudah main dan membaca tuh nggak. Ini saya di kantor loh. Paling saya jaga karena karyawan saya larang. Ini sampai koran itu iklan kecil yang begini pun direct itu saya baca. Sakingnya nggak ada kerjaan. Setelah itu di komputer buka-buka main-main kartu. Gitu. Itu nggak mungkin lah jam kerja jam 9 udah main-main itu kan. Jadi saya banyak waktu keluar ketemulah teman-teman komunitas tahun 98. Memang tahun 97 saya ikut-ikutan juga. Namanya kita di pemerintahan kan, di perusahaan kan pasti kita ikut juga ada gerakan-gerakan pada tahun 97 untuk pemilu. Tapi saya belum jadi pengurus, hanya ikut aktif aja gitu. Saya lihat lalu teman-teman bilang, aduh, ada yang nanya, kau kerja di mana? Aku kerja di perusahaan. Oh gitu, kenapa? Saya gabung sama kami aja. Kenapa orang nanya saya kerja di mana? Maaf aja, di zaman itu 98 itu saya datang di kantor partai politik itu. Hanya saya yang punya mobil bisa berganti-ganti. Ya, yang lain ada naik angkot, naik taksi, ada yang naik ojek, mobil nggak ada. Tapi saya mobil saya berganti-ganti. Ini ya, dari segi ekonomi pasti milik di perusahaan dong. Ya. Jadi mobil itu bukan punya saya. Mobil itu punya perusahaan. Kenapa berganti-ganti saya bawa? Karena tadi itu perusahaan mau tutup. Mobil ini belum saya kirim, belum datang. Saya pakai Helen pickup, saya pakai Helen ya minibus, saya pakai Tab GT, macam-macam lah. Merek-merek itu kan. Saya pakai Opel Blazer gitu kan. Oh gaya lah. Saya pakai kapsul itu memang khusus dinas saya di perusahaan. 97 kan kapsul baru keluar. Oh saya udah punya itu dah. Maaf aja di Samarinda masih cuma berapa gitu. Saya udah punya. Oh saya di perusahaan tambang. Oh ya gitu. Jadi orang bingung, saya ikut. Akhirnya saya jadi anggota. Akhir 98. Jadi sepertinya Kongres. ini Bapak tercebur ya, secara tidak sengaja. Saya tidak sengaja, tapi saya melihat ada hal yang ini waktu itu kan. Ada sesuatu. Ada hal yang ini. Ingin Bapak rubah mungkin ya? Iya, waktu itu kan ininya hawanya PDIP, hawanya Mbak Mega, Bung Karno kata, udah kita bantu Mbak Mega. Banyak, udah saya masuk. Pimpinan saya bilang, ini yang politik ya syariah ya. Kamu jangan libatkan perusahaan dalam politik. Nah, itu kan baru reformasi kan siapa manajer perusahaan yang berani masuk PDIP gitu. Kalau nggak gilanya saya gitu. Gitu. Saya masuk sampai saya bisa datangkan Ibu Mega. Jadi ceritanya begitu. Tak kita terpilih, baru saya lihat teman-teman saya. Oh teman-teman saya lulus SMP. Gimana ini? Cuma dari cabang bilang, ketua cabang, Rik bilang, kamu jadi ketua fraksi ya. Rik, kamu jadi,
Sebenarnya kenapa saya? Aduh, bilang kasihan teman-teman yang lain, kamu aja sudah. Nah, akhirnya jadi begitu ceritanya. Jadi ada persoalan di perusahaan akibat kondisi ekonomi pada saat itu. Nah, terjadi kekosongan waktu, banyak diskusi dengan teman-teman, tapi aku harus maju. Nah, satu lagi pertanyaannya nih Pak, sebagai closing nih Pak, saya mau tanya nih satu hal yang mungkin menjadi pertanyaan orang. Mengapa Bapak memilih jurusan-jurusan yang sangat berbeda? Ada ekonomi nih Pak. Ini menarik. Ada psikologi ya Pak ya? Science ya? Science. Hukum juga kalau nggak salah ya? Hukum. Ini berbeda-beda. Apa ini Pak? Yang latar belakang ini? Jadi begini, saya ini orang yang penuh dengan tantangan. Saya orang yang kalau orang ngerendahkan saya harus bisa muncul beberapa kali. Artinya kalau orang hina saya 1 kali, saya harus tunjukkan bahwa 1000 kali saya punya kekuatan. Saya masuk S1 itu bukan itu masalahnya. Saya tes di negeri, saya nggak lulus. Nah, saya kan sempat stop 1 tahun. Saya kerja di perusahaan kayu. Waktu itu saya kerja di somil menjadi buruh. Jadi ada namanya benso pertama, itu belah 2. Saya benso kedua tuh bikin balok. Itu asli buruh, bikin balok. Benso ketiga bikin reng. Saya kerja di situ untuk cari uang untuk kuliah. Setelah itu saya pindah di Playwood, saya ngupas batang, saya kerja ini. Saya kembalilah ke Samarinda. Saya kerjanya di Bangalon, jauh di dekat daerah Bangalon itu. Kalau langsung Sangkulirang itu masuk lagi sungai Bangalon. Saya kerja di situ 11 bulan lebih. Saya pulang ke Samarinda. Saya tes di Numul nggak lulus. Lalu kakak saya bilang, kakak saya nomor 4, itu ada sekolah. Dibilang sekolah itu baru dibentuk, itu untuk orang susah. Hah? Untuk orang pedalaman gitu. Wah, aku orang susah. Apa namanya? Itu sekolah orang susah. Itu sekolahnya dibuat oleh gubernur Pak Suwandi ya. Mudah-mudahan Pak Suwandi amal ibadahnya diterima. Apa namanya? Widegama gitu. Akhirnya saya daftar, saya masuk dari Widegama Fakultas Hukum. Karena kakak saya nomor 4 ini kan sarjana hukum. Kerja di kehakiman. Saya dulu sarjana hukum. Sebelum wisuda saya masuk di grup tambang. Pada saat saya di salah satu grup yang perusahaan tambang, ada salah satu manajer saya, S2-nya, S2 kah, berapanya? Itu keluaran dari luar. Tapi orangnya kayak sok-sok juga gitu. Saya nggak mau sebut namanya. Nanti mudah dilihat video saya. Dia ceritanya MSc. MSc. Wah, sebilang saya orangnya ketantang gitu. Ini gimana ini? Dia bilang orang-orang kerjanya gak becus ini, apalagi orang daerah gitu. Sama ini orang gitu. Makanya pas saya jadi wakil wali kota, saya kuliah. Saya kuliah ambil MSI. Nah, itu. Pas saya lapor kepada wali kota, saya bilang, Assalamualaikum. Ya, Amin, saya mau izin saya kuliah. Oh ya, kuliah apa? Jurusanmu? Saya ambil ekonomi perencanaan. Kenapa ambil ekonomi perencanaan? Kamu S1 kan hukum, bukan ekonomi. Oh ini enggak matematik, statistik? Enggak tahu saya. Loh, kamu kok enggak tahu kok ngambil? Nah, gitu. Enggak apa-apa Pak, aku cuma mengambil itu. Oh ya sudah, yang penting selesai gitu kan. Saya ambil. Setelah saya kuliah kan, ketemu statistik, aduh ampun saya. Saya nggak perlu sebut. Nggak, ada teman saya bantu saya. Sekarang dia jadi kepala dinas di provinsi. Kalau dia dengar pasti dia ketawa. Dia kerja statistik. Setelah itu ada teman saya satu dosen di Unmul. Selama jabat nggak pernah ketemu saya perempuan juga. Maaf aja dengan dosenku di Unmul kalau dengar ini. Pas mau hujan saya bilang, Mbak sini, satu sini. Kenapa? Loh, saya ini gimana? Aku mana bisa jawab statistik nih. Ini saya membaca soalnya aja saya nggak bisa gimana jawabnya. Pokoknya aku udah tahu kalian berdua. Jadi mereka ini bingung gitu kan. Bantulah saya matematik. Artinya mereka kasih tahu lah belajar. Saya lulus saya buat kartu nama. Sarjana SAMSI. Saya panggil teman saya yang dulu satu perusahaan. Nah, orangnya udah meninggal kasihan. Namanya Yosef. Zep, ini kartu nama aku ya. Kamu kasihkan dulu sama bos kita, kamu kasih tahu. Ya, kamu kasih tahu sama dulu Pak ini, dia dulu kan menggampangkan kita nih, meremehkan kita nih. Kan teman kuliah aku tuh saya. Dia meremehkan kita, dia kan dulu ini kamu kirim ke dia, buat amplop bagus bahwa
Sarijang sekarang MNC. Habis itu nggak kepake lagi. Nah, istriku tuh tahu persis itu. Tahu persis. Nah, tapi dalam perjalanannya saya belum selesai itu, saya berpikir, aku mau bantu lah kampusku, aku mau bantu masyarakat. Kalau saya wali kota, kalau saya pejabat daerah kan saya bisa bantu masyarakat lewat sambutan, lewat kebijakan. Misalnya ada acara saya sambutan, kasih ini misalnya. Atau buat kebijakan, buat aturan untuk bantu masyarakat, untuk motivasi orang. Kalau saya pensiun kan, saya nggak bisa. Lalu saya pikir sama istri saya, Mah, aku mau sebagai pembicara, aku mau sebagai orang Indonesia, aku mau kuliah S3. Lalu saya kuliah S3. Saya diskusi dengan teman, saya mau ambil Tarumanagara. Pas ketemu teman saya, namanya Pak Tumbur, pengacara, dia S3. Pak Tumbur gimana ya? Aku mau ambil S3 ya, masa Pak Tumbur S3? Aku orangnya gitu. Iya deh. Saya untak Surabaya gitu. Udah, Pak Jang, nggak usah lah ngambil jauh-jauh, nggak ambil ke Jakarta. Ini yang S3 ini benar-benar ada nilai sentimentalnya ini, Pak. Ya, aku mau ini. Yang S3. Aku diambil ini juga oleh temanku. Jadi, sudahlah, ambil untak. Oh ya, aku kasih tahu istri. Ma, aku mau ambil S3. Ambil S3 apa? Mau kuliah S3 selesai nggak? Kalau nggak selesai nggak usah. Tapi kalau selesai, saya dukung. Tapi harus selesai loh, tepat waktu. Wah, gila juga nih. Karena istri kan dosen. Iya. Tapi saya sadar, kenapa istri saya ngomong gitu? Istri saya ngambil S3 nggak selesai dari sampai sekarang. Dia udah ngeluarkan uang. Mungkin itu pikiran aku ambil S3. Udah mah, aku mau ambil S3 dan aku selesai. Aku usahakan semaksimal mungkin. Aku saya tepat waktu. Dan kalau aku kurang biaya, Mama, ini. Yang penting kalau aku mau kuliah jangan larang aku. Dan aku kuliah benar, gak macam-macam lah. Jadi ibu mengalah ini untuk bapak, supaya bapak lulus. Akhirnya aku kuliah S3. Kuliah S3 dalam perjalanannya ketemu lagi teman tadi itu. Cerita panjang ini. Pak Jangir gimana mau jadi dosen, mau jadi pembicara akademisi nggak linear. Saya bilang, Pak, aku tuh nggak ngerti linear itu apa, linear itu apa. Istri saya bilang, nggak linear, bilang istrinya. Makanya aku udah saya S3, kan nggak linear. Aku S1, S2 hukum, S3-nya ekonomi. Iya, benar-benar meloncat-loncat, Pak. Jadi bilang, ciri-ciri orang cerdas gitu, Pak. Jadi maksudnya gimana gitu? Loncat. Jadi bilang istriku, bilang temanku, oh gini nyambung. Kalau S1-nya hukum, S2-nya hukum, S3-nya itu hukum, itu namanya linear. Nyambung, bisa diakui di kampus. Wah kalau gitu aku kuliah S2. Jadi bilang istriku, apa ini ada kok mau kuliah S2, S3 ya? Enggak, aku ambil S2. Akhirnya aku daftar S3. Aku bilang ini sama istriku, ini aku ambil S3 aja, aku banyak online. Kita terbantu ini. Kalau aku ambil S2, bukan kita doakan yang tidak baik. Kita ambil lah itu, saya ambil lagi hikmahnya. Hikmahnya kita ada kuliah online. Akhirnya saya daftar S2, saya kuliah online. Sekali-kali saya datang ke kampus di Malang. Saya tanggal 12 Februari kemarin sudah yudisium. Tanggal 28 Mei saya akan wisuda S2 ilmu hukum. Tapi saya sudah dapat sertifikat yudisiumnya bahwa saya berhak memakai MH. Insya Allah tanggal 2 April yang akan datang saya akan ujian tertutup. Kalau saya ujian terbuka Mei atau Juni, berarti saya selesai 3 tahun S3. Saya mau tunjukkan di istri saya, kalau saya selesai S3 itu nggak 5 tahun, nggak kayak istri saya sampai lebih 7 tahun. Ya Bu ya, tenang aja Bu. Nanti Ibu harus saya wawancara ini, saya tantang ini. Dan kita kuliah nggak macam-macam. Bapak ini loh. Jadi kalau istriku harus dijawab nih Bu. Ya kalau istriku bilang, Pak kuliahnya yang bener loh, jangan kuliah tuh lirik sana lirik sini kampus. Oh enggak lah, aku bilang, mana sempat kita. Ya kan ini kan ketemu, bilang mana? Saya bilang pas kena COVID, dia bilang Ibu, offline sudah dibilang. Jadi itu, jadi saya tantang istri saya. Istri saya bilang, ya Allah Pak, dibilang sanggup juga kamu. Enggak apa-apa, saya bilang. Jadi saya konsultasi dengan dosen-dosen S2. Pak, Bapak tujuannya apa ngambil? Kenapa nggak mulai dulu? Bingung ya Pak ya? Apa ini Bapak ini? Saya bilang ada seseorang umur 80-an dia baru kuliah. Ada seorang ibu, kalau nggak salah dia Batak tuh ya. Dia umur berapa tuh baru S1, S2, S3. Ada yang rame tuh, ada di itu kan?
Jadi aku bilang sama istriku, aku bisa, jangan-jangan aku keluar MH ini, mungkin aku kuliah lagi, S2 apa kan lagi? Bilang istriku, enggak usah, sudah S2. Ya, menarik sekali ya pembicaraan. Jadi insya Allah, ini tanggal 2 April, iya, saya ujian tertutup. Bulan Mei atau Juni saya ujian terbuka, saya selesai. Tapi yang jelas saya sudah dapat jadwal. Kemarin saya foto untuk ijazah. Saya ada kontak bagian administrasi di Unmer. Dia bilang ukuran 4x6 hitam putih. Saya udah siapin. Saya udah dapat jadwal. Insya Allah kalau enggak 27, 28 Mei saya sudah S2. Sudah selamat. Jadi ya, teman-teman Pak, ya. alumni ya S2 Unmer satu angkatan dengan saya, semangat ya. Aku semangat, masa kalian anak muda nggak semangat? Nah, Oh ya, ini Pak sebagai closing ini kalau kita teruskan ini sampai besok pagi nggak selesai nih Pak. Iya, aku ini senangnya ngobrol. Aku ini senangnya ngomong. Iya, ini kesan dan kesan Bapak untuk pariwisata terutama Samarinda ini Pak. Jadi begini, adik-adik anak-anakku yang saat sekarang sebagai penggiat pariwisata ya, kan ada namanya Putri ya. Iya, Putri apa tuh? Persatuan Usaha Rekreasi. Tempat rekreasi ya, Putri. Nah mereka pernah kesini, itu kan anak-anak semua tuh, kayak umur-umur anak-anak saya, si Shirley yang punya apa tuh? Ulin ya. Ya, dia datang juga ke sini. Saya rumah Ulin. Saya awalnya nggak kepikir jadi menjadi apa gitu. Tapi itu semua hikmah. Setelah Covid ini kan orang kan yang dulu maunya yang ber-AC, yang di hotel, di gedung, di apa gitu. Sekarang kan orang pada tempat terbuka. Jadi ya, harapan saya itu salah satu kita untuk meningkatkan imun, untuk supaya nggak sumpek, orang sibuk kerja dan lain sebagainya. Kita belajar juga di luar. Anak-anak tuh tidak semua bermain di dalam suatu ruangan. Dia dalam suatu minggu, anak-anak orang-orang asing, dia harus bermain di luar. Jadi yang saya sampaikan adalah buka destinasi wisata sebanyak mungkin. Alam ya Pak. Ya, terutama alam. Ya, di sini boleh datang camping, rekreasi, ulang tahun, seolah pernikahan dan lain sebagainya, atau on-on, dulu namanya lintas alam, boleh di sekitar sini. Ya, jadi saya pikir terima kasih sekali Bapak. Terima kasih ya. Kesempatannya. Saya yang terima kasih. Semoga ini sangat bermanfaat sekali, bisa kita ambil hikmahnya juga, dan perjalanan Bapak ini sangat panjang. Ya, semoga bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.